Oke. Kita mulai dengan In video dulu today's ya. overly complex world, more and more companies are asking themselves, how do we preserve what we have? The real question we should be asking ourselves is, how do we accelerate what we're to become? At Siemens, advanced technologies provide the ability to thrive and see new changes, new opportunities like never before. Across the industrial economy, long-standing barriers are being shattered, creating a shift to digitalization. This new digitalization economy will require the Internet of Things, so product performance is fed back into design. A comprehensive digital twin that enables levels of simulation never seen before. New processes within model-based systems engineering that allows you to architect complex systems for a competitive advantage. Technologies such as additive manufacturing that free companies from traditional production constraints to develop products that were once thought impossible. And it calls for maximum flexibility, leveraging an open, broad ecosystem. The solution is an integrated portfolio of software, services, and an application development platform we call Accelerator, a catalyst for the digital enterprise. Accelerator can be personalized to meet the needs of every customer, from startup to multinational companies, and gives them the ability to conceive, design, develop, test, manufacture, and support products, leading to an ever-changing tomorrow that is brighter for all of us. Accelerator, from Siemens Digital Industries Software, where today meets tomorrow. Oke, dan begitulah itu adalah program yang sedang dijalankan Siemens, Accelerator. Karena di mana saat ini kita sedang melihat perubahan transformasi digital yang sangat cepat dan tentunya didukung oleh Siemens, di mana di Indonesia kami mewakilkan untuk Solid Edge Siemens Indonesia dari bidang komersial ataupun edukasi. Temanya hari ini tentunya Accelerate Manufacture dengan Siemens Solid Edge. Bagaimana dengan adanya software yang tepat dapat membantu manufacturing Anda. Untuk sebagai perkenalkan, saya sendiri itu sebagai founder dari Evolusi 3D, sedikit background dari saya, ada pengalaman untuk sebagai Bachelor Engineering di Jerman, dan habis itu melanjutkan sebagai Master Business Administration di Australia, sudah jalan-jalan ke China, dan terus sudah ya makan garam lah, berusaha belajar di Cina, negeri bambu itu, dan terus bekerja di perusahaan internasional di sana. Dan akhirnya memutuskan untuk we need to do something untuk Indonesia, we need to do something, sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya kita. Dan saya memutuskan balik ke Indonesia menjadi 3D technopreneur di sini, dimulai dari 3D printing, 3D scanning, desain, dan kita komitmennya adalah bagaimana kita bisa membantu mentransform Indonesia ke next level dengan 3D teknologi. Dan hal itu, misinya kita didukung oleh Siemens Academic Solution Partner. Mereka melihat di tahun lalu, wah ini Evolusi 3D ini emang fokusnya untuk yang di bidang 3D teknologi, bukan cuma jualan doang. Dan mereka mengangkat kita menjadi partnernya, kita menjadi distributor dan belajar ilmu-ilmu baru lagi. Ilmu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dan saya dapat dari Siemens tentang ilmu tersebut yang saya ingin bagikan juga pada hari ini. Selain itu, dari pihak saya sendiri pun pengalaman di bidang 3D scanning dan mendapatkan sertifikasi 3D scanning sebagai expert di sini. Saya pun juga berusaha untuk mengembangkan 1 juta 3D engineers Indonesia yang berkompetensi, yang bisa bermanfaat untuk manufaktur ataupun nantinya mereka ingin bangun usaha sendiri mungkin, ataupun nanti bekerja di perusahaannya Anda bisa jadi. Dan mungkin berhubungan kita tidak terlalu banyak, kita bisa kenalan dulu ya, jadi kita lebih dekat gitu ya, jadi bisa kita mulai siapa aja di sini, kan ada orang-orang anggota dari Aspep, mungkin bisa kenalkan nama dan dari perusahaan apa gitu. Bisa dimulai dari Pak Yang mungkin Pak, jadi kita bisa kenal dulu. Oke.
Bisa? Bisa ini? Suara jelas kok, suara jelas. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman dari apa itu namanya WA Group Manufacturing yang sebenarnya itu dibuat untuk aspek ya ada karena adanya banyak pertanyaan daripada anggota itu mereka bekerjanya sudah beyond the ini metalwork and machinery itu. Jadi ada baiknya kita masukkan juga ke bidang manufacturing ini. Dan untuk itu ya seperti diketahui ini saya juga mesti tahu dulu ini yang hadir ini 9 orang siapa aja ini. Apakah founder daripada perusahaan atau wakilnya itunya bisa di ini dulu lihat ininya Pak. Baik, jadi kita Yang hadir. di sini ada Ediko Agung, ini dari perusahaan mana mungkin bisa, kalau boleh buka videonya juga, nanti bisa kenalan juga dengan teman-teman sini ya. Boleh, selamat pagi semua. Saya dari PT Ediko Utama, nama saya Agung, saya bagian Product Engineering. Halo Pak Agung. Pak Agung ya? Agung. Oke, Taikin berarti ya? Taikin, betul. Oh, waktu itu yang saya ketemu Bapak Agung bukan ya waktu itu kita? Sepertinya pernah sih Pak. Pernah ya? Sudah agak lama mungkin Pak ya? Sudah agak lama ya? Oke. Boleh, di sini kita lebih, nggak usah kaku-kaku, kita santai aja kan, bagi-bagi ilmu aja ya, gitu ya. Jadi ya, Pak Agung dari bagian bagian desainnya atau drafternya ya. Pakai software apa nih udah nih Pak Agung nih? Kita sih sekarang pakai paling AutoCAD Pak. Pakai AutoCAD Inventor ya berarti ya. Baik. Oke. Kita jadi ada dari Ediko, Pak Agung. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke, Nira Agam itu dari Arya itu dari pihak Evolusi 3D. Di sini ada Kevin Ocknard. Boleh bisa dibuka juga videonya, di-unmute untuk memperkenalkan diri, Bapak Kevin. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ini nggak ada kameranya. Nggak ada kameranya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengeran kok. Iya. Gimana Pak Kevin? Boleh perkenalkan diri biar teman-teman tahu juga Pak Kevin. Ya, saya Kevin dari Daya Cipta. Memproduksi per. Per stamping sama daya. Iya. Oke, Pak Kevin sebagai apa di sini? Di sini saya komisaris sih. Sebagai komisarisnya gitu ya. Ya. Jadi tentu sebagai komisaris berharap mencari suatu teknologi baru supaya semakin efisien lagi ya Pak ya. Iya betul. Baik, pasti akan dibantu. Baik Pak Kevin, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ediko Cia dari Taikin juga seperti ini. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Cia. Iya, saya satu tim, Pak, dengan Pak Agung. Cuma saya di bagian sistemnya. Bagian sistem yang apanya, Bu Cia? Boleh sedikit dijelaskan? Sebenarnya saya di bagian ERP-nya, Pak. Cuman juga mendevelop sekalian untuk proses digitalize dari production ke ERP. Oke. Gitu. Baik. Terutama kalau misalnya Taikin partnya banyak sekali ya Bu ya. Gitu Pak. Baik. Semoga bermanfaat di acara hari ini. Nanti tentu ada bagian namanya data management, mungkin bisa bermanfaat buat Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Baik, dan berikutnya di sini ada Trika Asmi, mungkin bisa perkenalkan diri, Trika Asmi. Halo, apakah Bapak atau Ibu Asmi ada di tempat?
Pagi, Pak. Selamat pagi. Sepertinya sinyalnya kurang begitu bagus ya Pak Asmi ya. Boleh, silakan Pak Asmi, perkenalkan diri dari mana? Masih ke mute ya. Tadi Pak, saya Iwan dari Trieka juga Hai rekan Pak Iwan. Ya, kami pengecoran logam Pak di Citerap. Pagi, Pak. Oke. Iya. Saat ini pengecoran logam di posisi mana ini? Maksudnya Pak? Sering, Pak. Pengecoran logam ya, oke. Berarti saat ini udah manufacturing untuk pengecoran logam ya? Oke. Ya. Produk-produknya ini kira-kira untuk produk besar-besar atau kecil-kecil ini? Besar dan kecil lah Pak. Besar dan kecil ya? Ya. Oke. Biasa untuk ngedesain pakai software apa nih Pak? Kita kebetulan pakai SolidWorks sama Solid Edge Pak. Pakai dua-duanya malah? Iya. Menarik sekali Pak. Iya, tergantung soalnya ada dua kepercayaan Pak di tim kami nih. Ada yang suka SolidWorks, ada yang suka Solid Edge. Baik. Tapi untungnya Solid Edge bisa bekerja sama dengan SolidWorks ya Pak ya. Ada migration tools-nya bisa buka langsung Pak ya. Iya, plus minus lah. Ada plus minusnya lah. Dalam arti setiap software bagus untuk yang itu. Oke, baik. Terima kasih udah hadir di sini. Posisinya sebagai apa Pak Iwan atau Pak Asmi? Saya marketing, Pak Asmi dari engineering Pak. Wah, marketing sama. Terus di sini ada Pak Jamsu berusaha connecting audio tapi belum connect gitu ya. Tapi oke. Baik, Pak Jamsu mungkin boleh memperkenalkan diri Pak Jamsu. Jadi di sini kita baru kenalan dulu sebelum kita mulai. Pak Jamsu dari engineering juga Pak. Yang dari Trieka. Oke, siap. Berarti ada Trieka sama Ediko hari ini. Pak Tejonya menghilang. Baik, kalau gitu berarti ada 2 perusahaan ya hari ini ya. Dan tentunya dari Pak Yam sendiri. Baik, kalau gitu kita langsung masuk. Hari ini acaranya ada apa? Saya share screen dahulu. Udah di share screen ya? Baik. Di sini kita akan membahas mengenai digital transformasi untuk manufaktur dan kira-kira sih secara bisnis itu kita ada pressure apa sih yang kita hadapi dan challenge-nya dan solusi apa yang bisa kita jalani. Tentunya didukung dengan adanya customer case tadi dan nanti kita tutup dengan ada Q&A. Baik, saat ini seperti yang kita tahu dunia semakin kompleks, produk-produk semakin kompleks dan tentunya seperti yang kita, kalau misalnya nggak kompleks kita sih senang-senang aja, mass production semua. Tapi faktanya tidak seperti itu. Seperti ya, Taikin memiliki piston. Piston, kalau dulu mungkin cuman hitungan 10 macam atau 100 macam gitu ya. Jadi satu model mobil mungkin bisa aftermarketnya ada berapa. Sekarang dengan brand-brand mobil yang semakin banyak, yang namanya dulu ratusan, sekarang mungkin ribuan. Mungkin bisa diklarifikasi. Betul gak Bu Ciado? Atau Pak Agung, banyak banget jadi sekarang modelnya. Betul Pak. Betul banget. Well, dari sisi bisnis senang, tapi senangnya dalam arti apa? Banyak yang mau order dari Taikin, tapi bagaimana mengefisiensikan dalam pengerjaannya itu yang berbagai macam modelnya itu ya Pak ya. Dan kalau dari PT Trieka sendiri bagaimana? Kira-kira mungkin bisa sharing, kekompleksan apa nih yang terjadi dalam perusahaan Anda yang sampai harus mencari solusi makin efisien? Ini Pak, banyak pakai komputer kan sekarang, mesin-mesin CNC juga semakin pintar. Jadi ya kita harus bikin CAD/CAM,
Kayak CAM-nya ya butuh 3D-nya gitu, butuh CAD-nya. Saat ini belum pakai CAD CAM kah? Sudah, Pak. Sudah. Tapi masih kurang efisien, Pak. Efisien lah, Pak. Bagus dong. Iya, lumayan lah. Lumayan ya. Oke, Iya. tentu. Dan tentu ada satu perusahaan lagi dari yang untuk yang pembuatan per sama die itu kira-kira kekompleksan apa yang terjadi? Mungkin bisa di-sharing dari Dreka, Ediko, Pak Kevin, ya dari Pak Kevin. Kira-kira kalau misalnya dalam pengerjaannya itu, kalau misalnya bisa sharing, kira-kira lagi isunya kompleksnya di mana sih di sana sih? Kan kita udah ada software, kita udah ada orang-orang. Oke. Mungkin lagi away ya Pak Kevin ya, lagi sibuk juga. Baik, jadi pada dasarnya yes, dengan adanya demand yang berbagai macam dari customer, tentunya kompleksitas makin tinggi dan kita butuh semakin efisien dengan adanya software-software yang mendukungnya. Dan tentunya di sini secara eksternal market demand makin untuk yang production, untuk yang produk yang semakin murah makin tinggi, tapi permintaannya makin macam-macam. Itu suatu tantangan. Dan kita pun juga suatu tantangan untuk bisa deliver tepat waktu. Udah customize, suruh tepat waktu pula. Dan semakin banyak jenis-jenis produk yang feature rich, artinya apa? Yang berbagai macam fungsi, low cost, sama tepat waktu. Wah, ini suatu tantangan besar pada dasarnya untuk manufacturing seperti kita ini. Dan bagaimana digital transformation bisa membawa teman-teman, membawa perusahaan kita. Pada dasarnya tentu kita akan tekankan bagaimana mengefisienkannya secara digital. Kita buat desainnya di dalam software, kita realize dulu pas product development-nya, nggak langsung di mesin tapi masih dalam bentuk digital. Dan optimisasinya pun masih digital juga sebelum masuk ke dalam manufacturing-nya, sebelum masuk CNC-nya. Dan tentu itu software-software bisa mendukung dengan simulasinya, dengan improvement-improvement yang ada di dalamnya. Dan tentunya pada umumnya kita ada 3 sih yang diutamakan. Pada dasarnya apapun itu produknya, pasti ada hubungannya sama desain dulu. Apakah nanti desain dari nol, apakah mungkin ada customer ngasih, ini ada barangnya silahkan ukur. Ini ada barangnya saya mau pokoknya jadinya sama persis gitu kan ya. Bisa pakai 3D scan misalnya. Seperti itu. Pakai 3D scan tapi belum tentu semua software bisa menjalankan. Untungnya Solid Edge bisa di sini. Dan mendesain yang cepat, efisien, nggak cuma desain cepat efisien, ngubahnya juga bisa pakai data-data yang lama dan bisa reuse lagi untuk produk yang barunya, similar di situ sebelum masuk manufacturing. Dan tentunya optimize supaya semakin efisien pengerjaannya. Dan itu balik lagi software yang tepat akan membantu. Saya ambil contoh di sini dari salah satu manufaktur namanya Vinamag. Dia ini salah satu pembuat manufacturing mesin untuk coklat di sini di industri. Dan dia ini komponennya macam-macam ya, dari CNC-nya ada, dari untuk metal bending-nya ada, simulasinya ada, ini full complete. Dan tidak hanya sekedar mendesain, tapi mereka memarketingkannya pun menggunakan software yang sama, yaitu dari dalam Solid Edge. Bayangkan kalau misalnya Anda memiliki produk seperti ini, produknya belum jadi, ini baru desain doang. Customer setuju, kita produksi. Tapi semuanya udah ada dalam bentuk digital. Tentu ini suatu penghematan daripada kita harus membuatin satu-satu. Dan dari Solid Edge, dia sudah memiliki software bernama Keyshot bawaannya, software harga ribuan $, yang sudah termasuk dalam Solid Edge untuk membuat ini. Tinggal bagaimana cara menggunakannya untuk mempromosikan.
Dan di sini yang akan dibawa mengenai solid edge tentunya. Kita membicarakan dia ini adalah merupakan suatu software yang komplit. Dari mendesain sampai akhir ada kolaborasi, dia ada 7 pilar. Dia adalah complete CAD solution untuk manufacturing. Mechanical design yang efisien, yang cepat. Complete ada electrical design-nya, jadi kita bisa tahu untuk letak berapa panjang kabel yang dibutuhkan. PCB desainnya bisa. Simulasi dari kekuatan, simulasi dari fluidnya seperti apa, ada juga. Dan tentunya untuk teman-teman yang pengguna CNC tentunya, ataupun untuk metal bending, manufacturing pun sudah siap, full dengan simulasi yang terintegrasi dengan solid edge-nya. Artinya apa? Di saat kita sedang mendesain dari solid edge, kita langsung masuk ke dalam software CAM. Masuk dalam software CAM, ada kesalahan, langsung dia di dalam software CAM pun, file dari solid edge-nya pun langsung ke-edit. Karena dia itu keintegrasi. Yaitu satu. Kita memang bisa memanufaktur dengan baik. Tapi kalau misalnya desain manufakturnya ataupun desain mekanikalnya itu tidak didukung sama technical publication, nanti running di dalam produksinya itu tidak se-efisien kalau ada technical publication yang tepat. Yang bisa menggunakan PDF 3D ataupun menggunakan HTML. Untuk teman-teman, semakin kompleksnya dunia, semakin banyak spare part, semakin banyak part-part yang harus kita buat. Ada data management integrated di dalamnya. Bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kita menggunakan base. Kita bisa buat base-nya apa? Base-nya itu kita bisa compare. Bisa compare dengan yang kita editannya. Oh, ini ada perubahannya. Oke, good. Ada dibanding sama lain lagi. Kita compare lagi. Dan tentunya di zaman now, cloud collaboration itu menjadi sangat penting. Terutama kalau misalnya kita ngomong dengan klien ya. Sama klien itu kan kita, there's a lot of secret. Kita harus merahasiakan, tapi kita butuh feedback dari klien juga. Benar gak sih desainnya kita? Komennya mau seperti apa sih? Dengan cloud collaboration, kita masukkan data-datanya ke dalam cloud yang sudah ter-encrypt, nggak bisa kemana-mana lagi, dan nanti bisa kita kasih linknya, dan para customer bisa buka seperti melihat 3D, walaupun nggak bisa 3D ya, dia bisa buka dan bisa kasih note-note gitu. Jadi lebih praktis sekarang. Baik. Di sini saya akan memulai dengan mechanical design. Dari pihak Solid Edge, dia sudah memiliki subdivision modeling. Jadi dalam arti, mechanical design biasa normal, sketch, extrude. Tapi subdivision modeling ini mayoritas biasanya harus pakai add-on terpisah, ataupun harus beli lagi. Kalau ini sudah masuk di dalam Solid Edge-nya, dan ini penggunaan untuk bentuk-bentuk yang organik, seperti ini, plus bisa digabung sama feature-feature, itu sangat mudah tanpa membutuhkan pengetahuan expert. Kira-kira seperti apa? Kita lihat. Ambil contoh, kita ini lagi ada produk baru ya. Lagi ada produk baru, kita kasih gambar 2 dimensinya aja. Kita tinggal taruh kayak semacam kotak yang kita bisa bagi-bagi surface-surface-nya tersebut. Subdivision. Dibagikan berdasarkan kebutuhannya kita. Kalau bisa menggunakan cara sketch biasa, bayangkan berapa lama ya kita ngebuat ini. Harus di tracing satu-satu. Sedangkan dengan ada subdivision modeling seperti ini, bagian lingkaran sudah kita besarkan, dan menariknya, Solid Edge pun sudah memiliki artificial intelligence yang bisa mendeteksi bagian mana yang harus di-feeder. Tentu kita harus definisikan dahulu. Tinggal sedikit digerakkan. Sudah hampir mirip ya. Tinggal ganti-ganti. Mau buat lengan dulu deh. Nah, tinggal dipindah aja. Tanpa buat sketch. Nggak pakai sketch ini. Di sini dalam Solid Edge ada yang namanya Magic Wheel yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal tentunya. Surfacing-nya juga lengkap. Dan dari subdivision modeling bisa kita tambahkan juga untuk fitur-fitur untuk per detailnya yang jadinya seperti ini.
Terlihat mudah, yang penting jam terbang saja. Kalau misalnya ada niat pasti bisa. Dan yang paling menarik itu saat ini dari ya sebelumnya kan juga pakai software lain gitu ya. Dan di sini dikeluarkan ada yang namanya Adaptive User Interface. Kita sebagai manufaktur punya gaya gambar sendiri. Cara gambar piston beda sama cara gambar untuk die, ataupun beda cara untuk gambar untuk pengecoran metal. Itu beda banget. Dan kita punya habitualnya sendiri. Di sini dengan Solid Edge, dia itu bisa membaca habitualnya kita dan mensuggest abis kita buat rectangle, biasanya kita ngeklik apa sih? Langsung tunjukin extruder atau line. Abis kita buat extruder, biasanya kita klik apa sih? Round atau enggak line lagi. Atau enggak kita ada trim setelah kita buat line-nya. Dan itu otomatis ditampilkan biar untuk mempercepat efisiensinya ke kita. Jadi nggak usah bingung, aduh ini tombolnya di mana ya, gitu kan ya. Tentu kalau misalnya bingung, dia ada fungsi yang luar biasa namanya search command. Jadi kalau misalnya kita udah biasa dengan SolidWorks ataupun software lainnya, kan kita udah fasih ya, rectangle tahulah, line tahulah, rampung juga tahulah. Di situ ada fungsi search, langsung di highlight, kedap-kedip sampai ada tunjukkan ada Windows yang mau pilih tombol yang mana, plus help-nya. Jadi udah benar-benar user friendly banget. Kalau misalnya masih kesulitan pun, Evolusi 3D juga siap membantu. Kita juga buatkan untuk online learning-nya juga. Dan ini tentu akan mengefisienkan sekali pekerjaan-pekerjaannya kita. Kira-kira seperti apa kita lihat? Ya, ambil contoh ya. Kita lihat di pojok kiri atas nih. Ada videonya. Kita lihat pojok kiri atas. Saya besarkan. Lihat, berubah terus. Kita buat, ini kita lagi ngebuat metal bending ya. Sini. Habis line kita buat, langsung berubah lagi smart dimension, ada rectangle, di atasnya akan terus berubah. Sesuai dengan habitualnya kita. Dan ini akan kesimpan di setiap file masing-masing. Artinya apa? Bila file ini diberikan ke teman Anda, rekan kerja Anda, maka habitualnya ini akan terpindah juga. Bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Tentu sebaiknya diaktifin aja. Dan kunci kekuatannya yang selalu dibanggakan oleh Siemens, yang tentunya tidak ada di tempat lain karena dipatenkan, adalah synchronous technology. Ini yang disebut namanya mengedit 3D itu nggak pakai ribet. Jadi dalam arti, kalau misalnya kebanyakan software itu, kalau misalnya kita kan ada urutannya nih, harus sketch-nya dulu, habis itu di extrude-nya dulu, habis fill-nya dulu, itu kan historical base namanya. Kalau kita mau ngedit, kita balik dulu ke sketch-nya, kita ganti-ganti, terus kita balik lagi ke depan lagi. Umumnya seperti itu, historical base. Tapi Solid Edge bisa historical base untuk kebutuhan tertentu, tapi kalau untuk pengeditan secara cepat, product development atau enggak produk dari software lain yang masuk ke dalam Solid Edge, menggunakan synchronous technology itu bisa seperti mengedit file-nya sendiri. Seperti kita lihat itu ya, copy, cut, paste. Ya kayak Microsoft Word tadi ya, copy, cut, paste, dragging, dipindah-pindahin aja. Kira-kira seperti apa? Mari kita lihat. Untuk bayangan, ini saya mau ngubah gambar sebelah kiri menjadi sebelah kanan ya. Gambarnya udah jadi. Saya lagi tinggal menggunakan synchronous technology. Tinggal ganti dimensi dan berubah. Karena dia historical base, jadi kayaknya kita harus ganti dikit bagian historicalnya. Nah, oke, good. Balik synchronous technology.
sekarang dengan cepat kita bisa membesarkan wheel-nya, tapi rumahnya kan belum benar ya. Nah, kita bisa multiple changing, artinya kita bisa langsung mengganti banyak hal dalam satu waktu yang sama. Dan itu otomatis, dia akan berusaha mendetek. Jadi kalau untuk efisiennya langsung kita select aja, kita langsung dengan magic wheel menggesernya. Yap, jadi dalam sekilas. Ataupun sekarang saya ingin menggantinya bagian atasnya itu untuk menyelubungi bagian wheel-nya itu. Tinggal ditandai dan kita taruh acuannya, up, langsung jadi. Terlihat mudah ya. Tinggal masalahnya terbiasa atau tidaknya saja, karena fitur-fiturnya udah ada. Dan ini yang membedakan dari kebanyakan software-software. Pada umumnya yang kayak misalnya SolidWorks, Inventor itu kan historical base. Kita butuh plan dari awal. Kadang-kadang kurang fleksibel ya kalau misalnya kita mau ngedit-ngedit. Karena pas kita ngedit dibilang sketch-nya error, ini nggak bisa, itunya ada masalah, harus ngulang lagi. Dulu itu, aduh, kalau misalnya pakai dulu pakai software yang historical base, keluar tuh tanda seru di mana-mana. Kalau misalnya ada kesalahan ngedit gitu ya. Nah, sinkronus itu kalau misalnya untuk pengeditan cepat, sinkronus itu bisa dilakukan dan tidak ada error-error itu lagi. Jadi itu dia adalah campuran direct modeling sama historical base. Biasanya direct modeling itu kan kurang akurat, tapi sinkronus itu ya akurat, fleksibel dan akurat. Dan yang menariknya, kalau misalnya kita dapat berbagai macam software, file dari software lain, kita bisa mengeditnya di dalam Solidus semua. Kita lihat ya. Jadi yang warna oranye ini adalah file dari Inventor. Dan yang saya masukkan ini adalah file dari SolidWorks. Menggunakan fitur dari Synchronous, saya bisa langsung mengambil bentuk dari SolidWorks ke dalam Inventor dengan mudahnya, tanpa pakai sketch macam-macam ya. Dan dengan Synchronous, saya bisa langsung menggeser-gesernya, membesarkan saya. Teknologi, dia itu bisa mengedit file dari software lain seperti di dalam Solid. Cukup praktis. Dan tentunya sehebat apapun software, pasti banyak sekali model-model yang common, yang kita selalu pakai berulang-ulang kali. Dan dari Solid Edge pun tentunya sudah menyiapkan database lengkap secara online, yang tinggal siap pakai untuk produk-produk kita waktu kita mendesain. Kayak misalnya untuk soketnya, untuk persiapan kabelnya, boxnya, atau untuk roda-roda, pernya, pegas-pegas, mungkin udah ada per yang sudah ada di sana, kita tinggal ambil dulu dari database-nya sebagai acuan. Selain mechanical design, terkadang kita membutuhkan electrical design. Tapi kalau misalnya dari saat ini electrical design, kita itu tidak butuh lagi harus manual pakai kabel yang real untuk harus dites panjangnya berapa. Semua itu bisa dilakukan di dalam software. Wiringnya seperti apa,
routingnya mau kayak gimana, harnessnya seperti apa. Bahkan kalau misalnya menciptakan, kalau punya PCB kita bisa desain. Tapi saat ini yang hadir sini kan lebih banyak ke mechanical ya, jadi kita skip saja. Jadi ini untuk video yang kita skip aja. Nah, yang menarik ini adalah simulasi. Simulasi kita bisa, pas kita udah desain, misalnya kita udah buat pengecorannya, kita tahu dari mana kekuatannya itu sesuai dengan harapan kita. Kita tahu dari mana hitnya itu tahannya sampai mana, penyebaran seperti apa. Sebelum kita real test, kita bisa masukkan dahulu bahannya apa, force-nya seberapa besar, efeknya seperti apa. Dan dari situ dengan simulasi kita bisa mengoptimisasi desainnya kita. Kira-kira seperti itu. Dan kalau sudah dioptimisasi, tentu ini yang mayoritas kita gunakan, teman-teman pasti, Solid Edge Kempro. Dari PT Trieka mesti udah gunain Kempro juga Pak ya? Atau pakai NX Cam Pak? Pak Iwan. Oh benar. Kalau Pak Agung, kalau misalnya camnya di sana pakai software apa? Pakai Delcam mungkin atau pakai software yang lain? Kebetulan untuk yang permesinan tidak ikut ini Pak. Kalau saya kan hanya gambar produknya Pak. Oh gitu. Bagian sendiri ya. Baik. Jadi kalau misalnya ini pas sudah selesai gambar produknya, Nah, kita bisa dari gambar produk terus diserahkan ke permesinan kayak gitu Pak biasanya. I see. Di sini ada softwarenya. Jadi dalam arti untuk mengefisienkan waktu tahap permesinannya. Oh, harusnya sih udah ada Pak harusnya. Harusnya ada ya. Baik. Jadi di sini dari hasil desainnya tentu idealnya itu memiliki software yang bisa terintegrasi. Karena seringkali terjadi kita menggunakan software cam yang berbeda daripada software gambarnya. Jadi merek yang berbeda. Efeknya apa? Mau nggak mau kita harus konversi dulu. Dan kita tahu kalau konversi itu tidak selalu sempurna. Kadang-kadang ada errornya. Dan apalagi kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi, nanti balik lagi pengeditannya tidak semudah kalau misalnya udah terintegrasi, tinggal ngedit aja di dalam sana. Di sini rahasia terbesar yang baru saya tahu setelah saya join dari ke Siemens. Awal-awal saya cuma kenal Kempro, terus saya itu mulai main-main dan ternyata Kempro itu engine dan bagian dalamnya itu based on NX Cam, di mana NX Cam itu one of the best cam yang ada di market juga. Tentu banyak yang the best juga, but so how we define Kempro is the most affordable NX Cam available in the market. Jadi dalam arti kita bisa mendapatkan yang suatu harga yang sangat affordable dan kualitas yang tinggi ya. Semua mesin proses ready. Artinya apa? Apa yang NX Cam bisa, ini bisa lah. Limitasinya not much. Nah, seperti yang mungkin kalau teman-teman udah pakai cam, mau pembuatan toolpad-nya seperti apa, visualisasinya seperti apa waktu pembuat cam-nya. Dan ini very easy to learn, easy to use, easy to access. Online learning-nya sudah ada lengkap. Terus habis itu pengajaran step by step-nya juga ada lengkap di sini. Sangat mudah. Makanya dipakai di universitas banyak ini. Dan tentu Kempro bukan ngomongin untuk mesin kayak 2,5 aksis, 3 aksis atau 5 aksis, tapi termasuk untuk turningnya ada, bubut masuk, cuttingnya ada atau enggak wire ADM-nya ada. Ini udah komplit satu set. Jadi bukannya aku punya software untuk cutting sendiri, aku punya software untuk wire ADM sendiri, aku punya software untuk maling sendiri. Bayangkan satu software untuk semua, betapa enaknya kita bekerja. Efisien, nggak harus ganti-ganti software. Nah, kira-kira seperti apa Kempro ini? Kita lihat. Jadi di sini, ini Kempro sendiri biasanya dari NX Cam. Kita untuk prosesornya dia udah banyak sekali, tinggal pilih mau 3 aksis, 4 aksis, bahkan sampai 6 aksis plus.
Dan karena udah terkonek secara online, tinggal download aja. Disesuaikan dengan mesinnya Anda tentunya. Dan install processing-nya udah selesai. See? Ready ya? Nah, terus selain itu, terutama kalau teman-teman yang mempunyai banyak aksis, sampai 5 aksis, atau 4, kita bisa ada simulasi langsung dari mesinnya untuk menghindari ada collision. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu bisa bergerak seperti sebelum kita jalankan di mesin aslinya. Tentu kalau misalnya mesin yang begitu mahal sampai ada collision kan sayang banget ya harganya itu juga. Nah kira-kira makanya simulasi itu is very important. Dibanding kalau zaman dulu kan kita 2 dimensi doang ya, masukin program G-code-nya satu-satu. Jadi tidak hanya head-nya doang, kita bisa mensimulasikan seluruh mesinnya. Data-data mesinnya online ada ya, jadi tinggal cari mereknya apa, ukuran kepalanya itu udah dikasih patokannya untuk menghindari kolisi. Dan tentunya ini penggunaannya beberapa yang sudah dipakai, kayak misalnya dari Diacom, dia pindah dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Wow, bahagia banget ya. Merasa 30% lebih cepat dalam ngedesainnya. Kalau ada customer kita suka ini ya, kita udah ngedesain capek-capek, tahu customer ubah ini dong, ubah itu dong. Di sini dengan adanya Solid Edge sama Kempro itu, 50% perubahan desainnya jadi kecepatannya untuk mengubah itu lebih cepat 50%. Tentu of course lebih efisien. Dan pas untuk dari desain yang diubah ke shop floor-nya untuk produksi, karena dia dalam satu software, Solid Edge, Solid Camp, satu bundle gitu kan, itu seamless. Nggak ada istilah ada error-nya atau ada masalah dari toleransinya, lubangnya salah gitu kan ya, ini udah komplit. Solid Edge and Solid Edge Camp Pro membuat signifikan perbedaan untuk meningkatkan technical design dan tool build capability, kata yang Mike dari pemilik Diacom. Ada yang lebih kompleks lagi, kalau tadi kelihatannya masih simple-simple. LCN Mekanika. Sama kasusnya. Butuh cepat. Karena dalam arti, balik lagi permintaan dari pasar maunya geometrik yang kompleks dan mintanya tepat waktu. Kualitasnya harus tinggi. Nah, dengan gabungan Solid Edge dan Kempro, sekali lagi, desainnya makin cepat. Terus untuk, karena dia udah, fungsi Kempro-nya udah cukup efisien, untuk machining programming-nya itu bisa save up to 84%. Kata Borja Fernandez, sekarang desain part itu diubah, di saat desain part itu diubah, itu lebih efektif komunikasinya antara Solid Edge dengan Cam-nya. Itu membuat program update-nya lebih mudah lagi tanpa adanya intervensi. Emang dia ada fungsi, kalau misalnya bendanya kita mirip gitu di Cam-nya, kita tinggal taruh yang walaupun desainnya beda, pad-nya itu dia cariin yang mirip, yang sesuai. Jadi mempermudah kita daripada program mengulang-ulang terus. Yang 5 axis pun udah ada yang pakai. Jadi mereka itu ada yang pakai Solid Edge, EtherTech namanya. Awal-awal masih 3 aksis, tapi karena makin kompleks, pindah jadi 5 aksis. Di-upgrade aja. Kan dalam arti kan 2,5 aksis ada, 3 aksis ada, 5 aksis ada, tinggal di-upgrade aja di sini. Dan karena sudah terbiasa dengan Solid Edge, Kempro, ya, untuk melakukannya juga cukup mudah. Di sini dikatakan efisiensi waktunya itu luar biasa tinggi banget ya. Kalau misalnya dengan piece yang sama, tadinya kan tiga aksis nih.
Atau enggak dari milling pindah ke 3 aksis atau gimana. Kalau ini dia naik pangkat nih dari 3 aksis ke 5 aksis, dia ngetes. Kalau misalnya dengan hal yang sama, mesin dibedain ya, partnya masih sama, kita bisa nge-save 20 menit setiap pembuatan part. Nah, bayangin kita mass production, 1000 piece aja per year, hematnya berapa banyak? Itu luar biasa loh penghematannya. Baik, sehebat apapun manufaktur, balik lagi technical publication itu salah satu hal yang penting juga. Dalam arti kan kita udah buat gambar indah-indah antara untuk production shop, jadi tahu cara tata kerjanya gimana, ataupun ke customer untuk how to use it. Di sini ada, jadi mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk yang para manufaktur di sini. Jadi kira-kira technical publication seperti apa sih? Desainnya dari solid edge, kita masuk ke technical publication, data-datanya dimasukkan, oke, dikasih deskripsinya, tuh, datanya lengkap. Nah, instruksi manual bagaimana cara untuk clean, ya. Nah, ini contohnya kan buat ke customer atau enggak ke production ya. Langsung tinggal di drag and drop aja. Mau 3D view-nya pun tinggal dimasukkan untuk menghindari kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal tambahin tombol-tombol yang dibutuhkan untuk membantu para operator untuk mengerjakan hal-hal yang tersebut. Kira-kira seperti itu. Dan ini tidak wajib punya solid edge-nya ya, tidak wajib punya software-nya. Kalau mau untuk BOM-nya bisa dikeluarin juga tentunya. Dan kelihatan, part yang ini yang mana sih? Ditunjukkan. Nah, mungkin ini yang juga ditunggu kalau misalnya partnya banyak sekali ya. Data manajemen kira-kira seperti apa di solid edge? Kita ambil contoh. Ini ada objeknya. Objeknya kita mau melakukan perubahan. Kita buat konsep 1. Oke. Kita ubah ya. Oke, itu yang dihilangin chamfernya, kita hilangin line-nya, itu dibuat lubang. Nah, kita bisa buat konsep 2, kita namain dulu. Oke, terus kita tambahin lagi. Nah, udah terjadi ya perubahannya ya. Oke, ini konsep yang sebelumnya juga diedit juga sedikit berbeda. Nah, ini kita bisa lihat konsep 1, konsep 2, perbedaannya ada di mana. Kita mungkin bisa miss kalau misalnya nggak ada ini. Tapi dengan bisa dibandingkan, apalagi kalau misalnya produk mirip-mirip gitu ya, kita bisa lihat bedanya di mana. Tentu bisa ke publish, ini dalam bentuk PDF juga, jadi bisa dibuka di mana-mana. Kita bisa lihat, ini partnya ada apa aja nih.
kok ada perbedaan size-nya ya? Nah, jadi sini kita bisa lihat part yang begitu banyak itu ada komparasinya semua. Kira-kira di situ. Semua dibantu dengan software. Dan tentunya yang terakhir itu adalah cloud base. Kalau misalnya butuh kolaborasi, butuh dikasih remark, kita bisa masukkan ke dalam cloud base-nya, nanti bisa diakses di apakah di mobile phone ataupun di komputer, nanti itu bisa dicoret-coret dan di remark. Dan ini salah satu case study lagi terakhir, Los Pinos, jadi dalam arti dia manufaktur juga, dengan dia manufaktur untuk hospital equipment. Dan dengan adanya Solid Edge full portfolio, karena kan kalau misalnya kita lihat gambarnya itu, mechanical design-nya ada, electrical design-nya juga ada, assembly-nya juga ada gimana, manufaktur untuknya juga ada, kayak bagian part-part yang harus di CNC. Ini kompleks banget, tapi dikerjakan dengan satu software, Solid Edge. Jadi, lebih sedikit errornya, dan untuk development time-nya juga lebih cepat, produktivitas juga meningkat. Itu gambaran dari 7 pilar Solid Edge. Komplit dari mechanical, electrical, simulasi manufaktur, technical, data management, hingga kolaborasinya. Di mana yang dimiliki oleh Siemens, kita sudah tahu background-nya, perusahaan yang sudah well known sekali, udah ratusan tahun umurnya, dan dia itu mendevelop software ini diutamakan untuk dia dulu. Kalau kita lihat dari customer-nya itu kan Siemens gitu kan ya. Kalau kita menariknya, dia sebagai manufaktur, dia mengerti banget kebutuhan manufaktur, makanya dia develop software yang terbaik untuk dia dan disebarluaskan ke perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi ya software yang never ending lah, pasti akan ada terus. Nah, di tahun ini Evolusi berhasil mengilik-ilik Siemens untuk mengadakan edukasi dari Solid Edge-nya. Jadi dalam arti sekarang yang dulunya komersial saja, edukasinya pun sudah masuk ke Indonesia. Artinya apa? Jadi untuk dimulai tahun ini, semua universitas, semua SMK, ataupun semua instansi pendidikan bisa dapat secara gratis, complete bundle. Tinggal ikutin prosesnya yang ada di website kita, di edgecenter.id. Kalau untuk edukasi dapatnya apa? Dapat software untuk premiumnya, generative design, Kempro 5 axis, simulasi, wiring, pokoknya udah total komplit di sini. Udah full. Tapi ini untuk akademik, jadi dalam arti kalau misalnya nanti ada rencana pembuat vokasi seperti itu, coba mungkin ajak kerjasama dengan SMK atau ajak kerjasama dengan universitas yang terkait, biar bundle-nya ini nyangkut di universitas atau SMK-nya. Nanti teman-teman dari manufaktur kalau mau belajar sebelum kita beli software-nya gitu ya, datang aja ke universitas atau SMK terkaitnya. Kalau nggak ada SMK dan universitas gimana? Mau nyoba-nyoba dulu? Boleh, selama non-komersial. Jadi di sini kalau umumnya ada student sama teacher edition, di sini ada tambahan namanya community edition. Jadi kalau misalnya mau coba-coba silahkan gitu, tapi non komersial ya. Kalau komersial nanti bisa minta dari Evolusi, nanti kita bisa buatkan untuk trial trial softwarenya. Dan dedikasi kita memberikan pelajaran semudah mungkin dan kita terus mendevelop versi bahasa Indonesia dari pelajaran Solid Edge-nya, pelajaran 3D printing kalau misalnya Anda menggunakan 3D printing, pelajaran 3D scanning-nya seperti apa sebagai satu solusi. Kita membuat Indonesia 3D Online Learning yang kalau misalnya ada orang-orang yang baru belajar, ingin tahu, welcome, silahkan masuk di sini.
Dan tentunya kita mewadahi semua engineer-engineer, para drafter yang menggunakan 3D software, mau merek apapun terserah, nggak jadi masalah, bisa masuk ke komunitas 3D engineers. Karena di sini sebagai salah satu komitmennya kita itu ingin membangun 1 juta 3D engineers yang kompeten across industri. Artinya bisa aja dengan kita membangun di komunitas ini, networknya terjalin. Edukasi-edukasi nanti bisa diberikan oleh Evolusi 3D juga di dalamnya. Dan tentunya untuk para murid-murid yang ikut bergabung bisa terinspirasi oleh spesialis atau expert yang ada di sini juga. Jadi welcome kalau misalnya mau join juga di sini, karena ini untuk membangun Indonesia juga. Kira-kira itu adalah gambaran dari Solid Edge. Kenapa saya buat general sekali? Karena dalam arti nanti kalau misalnya ada yang mau tertarik untuk lebih dalam, kita bisa bahas mungkin one-on-one session, misalnya dengan Ediko, kita bisa lihat nih kebutuhan sejauh mana, nanti kita bawakan solusi simpanan seperti apa, atau misalnya dari pihak DK seperti apa, atau Pak Kevin mungkin ada kebutuhan sesuatu, kita siap untuk one-on-one consultation, kita dengarkan gratis. Nggak apa-apa. Ini kan sharing pengetahuan saja di sini. Kira-kira seperti itu. Pak Erik. Baik. Ya, Pak Yam. Pak Erik, maaf, potong sebentar. Oh ya, Q&A kok. Silakan, ini udah masuk Q&A kok, Pak. Ya. Tadi saya dengar ada dari Pak Erik ada special case mengenai piston. Betul? Special case dari piston. Ya, untuk desain piston dan pemasarannya dan sebagainya. Ediko itu spesialisasinya adalah di piston, Pak. Dan dia punya pasar itu adalah untuk pasar aftermarket. Waktu itu sempat bermain-main ke sana kok, Pak. Makanya pas aku lihat Pak Agung, kok kayaknya kenal ya mukanya gitu loh. Ya, Pak. Oke, baik. Itu contohnya itu, Pak. Bisa dalam arti, karena dalam arti kalau sempat kan dibicarakan sama kan kalau misalnya yang saya dengar itu butuh kostumisasi dari piston. Bisa juga karena di dalam Solid Edge yang terbaru itu dia itu udah terintegrated sama 3D printing metal teknologi ya. Jadi kalau misalnya mau coba-coba atau PT Trieka yang udah nyoba juga Solid Edge di bagian modul 3D printing, kita bisa desainnya kita bisa dapat quotation dari luar negeri untuk harga 3D printing metal di sana. Nanti bisa dikirimkan ke Indonesia. Jadi nggak harus punya 3D printing metal dulu. Itu kira-kira. Baik. Ya. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya, penasaran? Tentu di sini tujuannya kan kita sharing ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mendengar, ada masukan-masukan, tentunya kalau misalnya ada yang bertanya kan tentu saya siap membantu. Gimana Pak Yam? Soal vokasinya gimana? Ya, coba saya ingin menjelaskan kepada teman-teman ini. Jadi maksud tujuan daripada aspek sendiri sebenarnya bekerja sama dengan 3D Evolusi ini adalah dalam rangka memperkenalkan pendidikan diklat vokasional sistem ganda. Iya kan kita bicarakannya itu mengenai itu. Tapi karena ini mau menjelaskan mengenai diklat apa itu namanya DVSD lah, kita singkat dengan DVSD, itu akan sulit sekali untuk menjelaskan kepada mereka kalau tidak diberikan contoh-contoh ini. Nah ini dengan adanya software dari Solid Edge ini adalah salah satu bagian daripada diklat itu. Diklat itu juga menyangkut banyak ini. Kalau di bidang manufacturing itu ada material, ada desain, dan ada proses. Nah ini tadi yang
diutarakan oleh Solid Edge ini itu sudah mencakup mengenai desain dan proses, desain dan proses. Tapi material belum. Material paling disimulasi doang. Ini juga kita harus tanganin gitu. Itu dalam diklat itu 3 unsur ini tidak boleh terlepas salah satu pun. Karena terus terang aja anggota ASPEP ini kalau melihat you punya paparan mengenai Solid Edge ini, kemampuannya tadi ada berapa? 7 ada 7 itu. 7 itu ya, itu sudah sangat advance sekali. Ya, untuk mereka ya, untuk kita ini ya, untuk kita lah di Indonesia ini. Kita ini masih dalam taraf sampai sekarang itu pemerintah memberikan fasilitas mengenai TKDN. Tahu kan, tingkat apa itu komponen dalam negeri ya, tahu. Nah, ini seharusnya itu dimanfaatkan sekali oleh produser-produser atau perusahaan-perusahaan metalwork dan machinery di Indonesia ini. Ini sudah memberikan suatu sarana untuk bagaimana membangkitkan industri manufacturing ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa industri manufacturing itu adalah jalan pertama kali untuk menuju ke industri yang besar, yang kuat sekarang ini. Itu sudah dijalanin oleh Inggris penciptanya, Inggris, tapi yang dilanjutkan oleh Amerika. Amerika dilanjutkan oleh Jerman dan Jepang. Ya, terakhir ini adalah China. Semua itu harus lewat jalur ini tadi, jalur manufacturing ini tadi. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa menyusul ini. Nah, sedangkan Indonesia sampai sekarang ini masih dalam taraf proses saja, Pak. Nggak ada. Jadi dalam segi desain itu sudah diberikan oleh prinsipalnya. Misalnya aja di bidang otomotif itu yang banyak kita kerjakan di sini. Desain itu sudah kita diberikan oleh pihak Toyota, Honda atau mana aja. Mereka itu yang memberikan gambar, nih loh gambarnya. Ya, kamu coba bikin penawaran berapa komponennya. Masih dalam taraf itu saja, belum sampai taraf ke mampu mendesain, apalagi memanipulasi bagaimana membuat dia itu lebih efisien dan sebagainya. Padahal kita yang kekuatan kita itu tadi TKDN itu unsur desain itu sebetulnya itu adalah merupakan nilai yang paling besar kalau boleh dibilang gitu. Dalam TKDN itu tingkat ya, yang dimaksudkan dia kan komponen pemerintah, tapi seharusnya itu desain inilah yang lebih besar, itu seharusnya. Nah, ini kita tidak kuasain. Dalam proses pun, proses ini menyangkut mengenai permesinan, pembuatan mesin, permesinan. Ini sudah berubah sedemikian cepatnya itu dilakukan di China itu. Ya kan, produksinya sekarang otomotif itu sudah menuju ke robotisasi dan sebagainya. Jadi seperti yang saya sering utarakan dengan Pak Erik, bahwa yang dimaksud dengan diklat profesional sistem ganda itu salah satu ciri khasnya itu adalah apa? State of the art. Jadi kita selalu harus yang terbaru, termodern gitu. Kalau enggak, kita enggak mungkin akan bisa mengejar ini, atau sejajar aja lah jalan. Ngekor di belakangnya aja juga penting gitu. Nah, padahal kekuatan kita dari segi 3 segi tadi, desain, material, dan proses, kita itu diberkatin oleh sumber daya alam yang banyak sekali, ya kan? Ya, dia dari zaman dulu itu mulai dari tin, yang mulai sampai ke mineral, ini apa itu namanya, tin mulainya itu dari tin. Sekarang ini yang lagi
lagi dipromosikan itu adalah mengenai nikel. Padahal sebelumnya itu kita ada emas dan tembaga. Emas sudah diproses, tapi tembaga belum. Baik, sebelum lari lebih jauh lagi, memang kalau untuk vokasional tentunya kan banyak sekali step-stepnya juga, banyak sekali yang harus dibahas. Hari ini kita akan lebih memfokuskan dari sisi untuk yang namanya desain dan manufacturing-nya, di mana itu pun aja juga sudah penting. Dan di sini saya yakin yang hadir di sini juga sudah mengenal, ada yang sudah pakai SolidWorks, ada yang sudah pakai Inventor, bahkan ada yang sudah pakai Solid Edge. Mungkin di sini lebih ke arah ada apa mungkin kendala yang sedang dihadapi? Kendalanya itu, Pak, ya loh, yang utarakan tadi yang sampai 7 macam spesialisasi daripada Solid Edge itu. Kita itu boleh bilang, boleh tanya dah kepada Trieka, kepada si Daya Cipta, kepada Ediko apa itu. Kita masih dalam taraf itu 3D CAD saja, Pak. Oh ya? Iya. Kalau mau tahu, ya coba kepada mereka itu, coba mereka suruh jawab. Boleh, mungkin Pak Kevin bisa bercerita juga sebatas 3D CAD saja kah? Atau sudah lebih dari itu? Atau Pak Iwan dari Trieka, boleh silahkan di-share juga. Karena balik ya di sini ya. CAD dan CAM saya. CAM-nya itu juga paling yang ini lah, yang apa tuh, primary. Masih awal gitu ya. Welcome. Karena at the end di sini ya, evolusi sini berusaha banget untuk memfasilitasi, memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan Anda tentunya. Betul. Tapi tentunya untuk saya bisa membantu, mungkin ada input yang saya bisa tahu, masukan, atau mungkin kalau rahasia di sini kita bisa lakukan secara one-on-one pun juga boleh. Itu kan mungkin setiap perusahaan ada rahasia masing-masing ya. Jadi mungkin nggak bisa diceritakan di sini. Oke, ya itu memang ini juga satu orang juga yang saya undang, dia kebetulan juga tidak datang. Ada juga dari anggota kita yang memiliki kemampuan desain. Itu yang dia jual, itu desain itu di bidang space frame. Space frame. Nah itu dia butuh punya tadi Solid Edge ini, tapi dia nggak mau datang. Siap membantu kok pada dasarnya. Baik. Oke, saya balik mungkin kalau misalnya emang sih banyak yang bisa ini. Banyak juga pertanyaannya yang sering didapat juga kalau misalnya kita berhadapan dengan Solid Edge, sama CAM itu. Ngapain sih ada CAM, ada beli lagi software pakai cara manual? Ya balik lagi, jawabannya kan ini terintegrasi Solid Edge sama CAM Pro-nya. Ngapain sih harus beli lagi gitu kan ya? Nah kalau sekarang ada juga yang suka dapetin gimana kalau ada kasus dapetin file-file dari apa ya, software-software yang lain, karena customer kita kan kita nggak bisa atur, dia software mau macam-macam. Nah dari pengalaman Solid Edge itu ada migration tools-nya, karena software lain kayak misalnya SolidWorks ataupun Inventor ataupun Creo gitu ya, dia itu punya core-nya itu namanya Parasolid, itu dimiliki oleh Siemens. Jadi artinya sebenarnya core Parasolid itu dibeli oleh SolidWorks, dibeli oleh Inventor ataupun merek lain. Makanya saat ini lagi ada perubahan nih, kayak misalnya info yang terbaru, SolidWorks lagi mau berubah menjadi 3D Experience dengan core yang berbeda, karena dia kan pasaran udah gede nih. Tapi kalau misalnya dia berubah jadi 3D Experience, nanti yang sama SolidWorks lama nggak kompatibel lagi, karena core-nya berbeda, nanti harus dimigrasi satu-satu lagi. Kejadian juga seperti itu. Nah, terus kalau misalnya yang lain juga mungkin ada yang tanya gitu kan ya, harganya gimana? Ngapain beli lagi gitu kan ya? Nah, kebetulan dari pihak Evolusi 3D pun juga ya coba aja, digratisin kok, try, nanti kita bantu. Paling kalau misalnya let's say 1 bulan gitu kan, kalau misalnya 1 bulan nggak puas pun nanti tinggal duitnya dibalikin juga nggak jadi masalah, kira-kira kayak gitu. Coba-coba aja, it's fine, kita nanti support di sana. Karena at the end fokusnya saya itu bukan
jual. Terus habis itu bye-bye gitu kan. No, kita mau sama-sama maju membangun, tapi dengan support apa? Kalau misalnya ada pertanyaan, welcome, ada chat, kalau misalnya nggak mau ngomong juga, it's fine kok, gitu. Jadi saya bisa jauh lebih membantu Anda semua. Itu ada juga Pak dari Daya Cipta itu misalnya. Daya Cipta itu dia kecuali bikin spring itu dia ada mesin multiforming. Sama apakah Solid Edge ada bagian spesial multiforming gitu? Kalau misalnya di Solid Edge dia itu ada mold tooling sama ADM. Ya, nah itu saya rasa di multiforming itu nggak ada. Itu khusus kebanyakan itu untuk wireforming. Itu spesialisasinya dari Daya Cipta. Spesialisasi. Jadi sebetulnya kita aspek itu tujuannya adalah memenuhi bagian daripada desain tadi adalah menggambar. Mulai kenal dulu CAD, gitu. CAD-nya itu dari 2D sampai 3D. Nah baru yang itu tadi macam-macam apa itu namanya engraving atau 3D printing yang advance-nya menuju ke sana gitu, Pak. Jadi maksud tujuannya daripada diklat itu mengisi kerjasama dengan evolusi ini adalah dari segi itu, bahwa ada perusahaan nanti yang memang dia sudah menuju ke yang advance application, misalnya untuk tadi yang saya katakan itu untuk space frame itu mereka itu punya, ada juga yang sudah mendesain mengenai peralatan kedokteran. Ada juga ini, tapi belum nggak tahu saya ikut atau tidak. Siap, dari misalnya yang spesial dia mendesain peralatan untuk laboratorium ini praktek di SD sampai SMA. Ada. Itu juga ada ini yang ini, tapi mereka belum melihat adanya kemampuan daripada Solid Edge ini, padahal saya sudah rupanya nggak datang juga. Nah itu mereka ini. Nah, jadi sebenarnya apa itu namanya Solid Edge ini adalah partner kita yang bagus sekali, tapi di tingkatan atas. Dan memang itu sebenarnya adalah tujuan daripada diklat profesional sistem ganda ini adalah mengikuti daripada kemajuan zaman. Jadi selalu yang diajarkan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah sekarang ini masih dalam taraf itu aja Pak. Kalau menurut saya punya penilaian ya, bahwa industri manufacturing di Indonesia ini masih sekedar membuat komponen. Ada juga yang sudah mulai masuk advance itu misalnya alat-alat pertanian. Itu udah banyak juga. Yang bikin diesel engine juga ada. Diesel engine juga. Ya, otomotif lah. Tapi itu semuanya desain adalah dimonopoli oleh si FDI ini, Foreign Direct Investment tadi. Ada yang dari Myanmar, dari Kubota, dari Toyota, dari Honda, dan sebagainya itu. Ini mereka ini ngalamin kesulitan juga mereka, Pak. Karena dari segi pengadaan material itu dipersulit oleh adanya apa itu namanya TKDN dari itu tadi itu. Oke, siap. Dan paling sih ya kira-kira sih tentu untuk vocational kita pasti support karena kita kan juga sebagai akademik dari pihak Siemens. Kalau misalnya dari sobat para hadirin yang datang hari ini, kalau misalnya ada sekolah yang dikenal atau edukasi institut yang dikenal, evolusi pun juga siap bantu. Itu makanya Daya Cipta itu saya rasa bisa Pak. Dia butuh itu. Butuh untuk didatengin itu tadi. Ediko juga. Ediko itu dia khususnya di bidang piston, tapi dia ada kemampuan yang berbeda dengan Trieka. Kalau Trieka itu adalah precision casting,
Kalau di Edico itu gravity casting. Gravity casting untuk ini khusus dalam hal apa itu namanya gravity casting untuk piston itu. Piston itu. Itu masih bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi, misalnya dalam hal untuk shock absorber. Shock absorber untuk sepeda motor. Itu masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan FDI itu, Pak. Nah, itu mereka ini kalau bisa di-upgrade ke arah sana, ya di bidang karena shock breaker absorber itu yang dari aluminium itu harus gravity casting gitu, baru memenuhi syaratnya. Nah, ya macam-macam begituan ini saya rasa bisa dipenuhi dari evolusi 3D ini. Siap Pak Yam. Jadi pada dasarnya kembali lagi, ada pertanyaan apapun, ada kebutuhan untuk didemokan, ada pertanyaan tentang solid edge ataupun tentang 3D scanning, 3D printing, tanya saja. Oke. Itu kita siap. Paling untuk dari sisi waktu pun juga sudah hampir sampai pengunjung acara gitu ya. Paling Q&A-nya masih, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya mungkin. Kalau tidak, saya... Ya. Mungkin yang saya tanyakan itu bagaimana kelanjutan daripada ini, Pak. Siap. Dengan aspek ini. Saya mohon kalau bisa ya kita mulai dari pengenalan yang student edition itu dulu, dah, Pak. Bisa. Pemulaan step by step. Untuk yang student edition nanti pada bagian akhir nanti ada feedback form bisa diisikan, nanti ada link untuk siap download di sana. Iya. Oke, jadi untuk coba-coba dulu, bermain-main dulu ya, gitu kita ya. Kita mulai dari step permulaan loh, Pak. Ya. Saya nggak tahu mereka yang lain-lain ini perusahaan sampai di mana. Setahu saya dari segi desain itu sangat lemah sekali. Ya. Dari segi manufacturing. Ya, Pak John angkat tangan, ada yang mau disampaikan Pak John? Ya. Ya, selamat malam. Salam sejahtera. Saya melihat dari Amerika sini, memang apa yang dikatakan oleh Pak Uy tadi ada benarnya. Karena kalau kita lihat produk-produk yang masuk di Amerika dari Indonesia itu dari segi desain sangat ketinggalan. Kita sedih, sementara pemerintah melakukan all out effort untuk infrastruktur. Ini orang-orang manufacturing kayaknya jalan di tempat gitu loh. Saya kan memperhatikan dari segi produk-produk Vietnam, Thailand, bahkan Filipina, ya dari segi packaging saja, desain dari packaging produk itu kita kalah dengan Filipina. Kreativitasnya ya Pak ya. Ya, jadi ini kembali apa yang dimaksud oleh Pak Wi itu adalah soal desain kan. Nah inilah yang harus kita kejar. Kalau enggak kita ketinggalan jauh sekali dengan negara-negara Filipina ini. Sementara kita ngejar infrastruktur, ya kan. Nah orang yang ingin bekerja setiap tahun itu 3 juta, 4 juta. Kalau tidak diserap oleh manufacturing ini kita akan jadi masalah ekonomi yang besar ini sebentar lagi. Ini saya khawatir aja mengapa Kementerian Perindustrian tidak dilibatkan untuk membicarakan mengenai bagaimana rezim yang berkuasa ini menggenjot manufacturing yang tidak pernah kita dengar. Kita yang dengar dari zaman Pak Jokowi pertama sampai sekarang, yang digenjot itu adalah infrastruktur. Sementara infrastruktur itu menyerap tenaga kerja sementara saja, musiman, selesai proyek habis. Nah, sedangkan banyak pengusaha-pengusaha yang bukan konglomerat ya, saya mengatakan perusahaan menengah ini yang banyak yang bermunculan, yang berpotensi. Dan saya hari ini sangat termotivasi oleh anak muda Pak Erik ini yang membantu memberikan satu solusi, salah satu jawaban yang memang kita butuh sekarang ini.
Nah, saya berharap message ini sampai kepada penguasa, jangan hanya menggenjot infrastruktur. Manufacturing itu harus digenjot dari segi desain, itu yang kita ketinggalan sangat jauh. Kita tidak punya kemampuan mendesain produk. Ini karena kita lihat dari luar ya. Kita lihat produk-produk yang bersaing di Amerika ini, dari Vietnam, dari Thailand, tahu nggak yang bisa bersaing dengan produk-produk Filipina itu hanya Mayora, ya, Indofood. Ya, itu pun Indomie-nya sudah kalah dengan Korea. Dia punya Indomie, ya, Korea bisa pokoknya lebih canggih lah, ya. Tapi Korea terlalu canggih lah kita bandingkan Korea. Ini Vietnam sudah mulai dengan mie-nya dari Vietnam juga ini. Bahkan dari Kamboja sudah mulai masuk. Nah, konglomerat kita masih bertahan dan tidak selama 20-30 tahun di Amerika ini, menurut orang-orang Amerika, itu produk-produk Indofood dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak banyak perubahan. Jadi inovasinya itu terbatas. Pak John, jadi kira-kira saya ingin menyampaikan hal itu saja. Terima kasih. Saya ingin menjawab bahwa terima kasih kepercayaannya, dan evolusi termasuk saya pun berusaha mengarah ke sana. Terlihat dari apa sih? Kita murid-murid yang baru lulus kadang-kadang bingung mau kerja apa. Terus saya liatin CV-nya satu-satu. Liatin CV-nya kayaknya udah males gitu loh. Nggak ada kreativitasnya gitu. Beberapa saja yang terpilih yang kreatif itu. Dan untuk itu saya kadang-kadang merasa bagaimana kita bisa meningkatkan skill anak-anak muda, bagaimana kita bisa meningkatkan para operator yang ada di dalam industri, dan itu makanya evolusi membangun komunitas 3D Engineers Indonesia untuk menjadi wadahnya. Artinya apa? Pemerintah boleh nggak gerak, kalau pemerintah nggak gerak, ya kita aja yang gerak. Bangunlah komunitas. Komunitas isinya siapa? Dari anak untuk yang sekolah, dari anak bapak-bapak yang mungkin udah terbiasa ngedrafting atau punya pengetahuan di bidang manufaktur seperti Pak Agung, atau nggak pengetahuan di bidang marketing yang tertarik tentang 3D teknologi seperti Pak Asim gitu kan ya. Jadi mereka bergabung untuk bisa dapat networknya. Di sini evolusi mewadahi kasih edukasinya. Jadi kita pun kan membuka afiliasi ya. Jadi dalam arti biar bisa berbagi ilmu. Saya bagi ilmu 3D printing gratis. Saya bagi ilmu 3D scanning gratis. Saya bagi ilmu 3D desainnya. Nggak apa-apa, saya kasih juga. Tapi ya nggak cuma technical. Karena at the end, skill boleh banyak. Tapi kalau cuma jago di kandang, ya kamu di sana saja. Kalau skillnya banyak dan tahu cara memarketingkannya dengan portfolio, apalagi sekarang ada YouTube, ada Instagram, ada pun digital marketing lainnya, kami bagikan, terutama orang-orang yang join ke afiliasinya evolusi. Dan makanya komunitas 3D ini jadi wadahnya. Jadi everyone welcome, punya perusahaan ataupun tidak punya perusahaan, ini yang saya bangun di Indonesia. Dengan harapan teman-teman kita semakin kreatif, perusahaan semakin bisa efisien dan berproduktif lagi. Gitu kira-kira. Dan tentunya dan itu yang saya buat sejak tahun 2018. Fokus 3D Technology Solution. Saya nggak kemana-mana. Saya bukan trader teknologi. Saya solution provider. Evolusi 3D memberikan solusi dengan 3D scanning-nya, dengan 3D design dan 3D printing-nya. Ada pertanyaan tentang 3D scanning, 3D printing? Tanya saja, welcome. Mau konsultasi gratis? Hubungin saja. Dan dengan konsistensi dari 2018, akhirnya Siemens melihat kita di 2020. Menjadi solution partner, langsung kontakkan sama Siemens. Siemens dari untuk wilayah dunia ngomongnya ya. Kita lihat, terus saya ulang-ulik. Ini edukasinya kagak ada. Ada suruh orang bayar. Ya suruh dong, ini Siemens mau bantu Indonesia, masa semua orang suruh bayar gitu kan. Nah makanya setelah di-push, Siemens setuju mengangkat kita menjadi akademik dan saya berhasil menjadikan software gratis semua untuk para non-komersial di Indonesia. Jadi bisa diajarin gitu. Karena misinya kita selalu sama dari dulu, mentransform edukasi dan industri
Jadi mau untuk ke next level, tingkat selanjutnya lebih kreatif lagi dengan bantuannya 3D teknologi. Kira-kira itu, makanya I'm really benar-benar ingin bantu kalian membantu sebisanya di bidang 3D teknologinya. Pak Erik lulusan mana kalau boleh tahu? Jerman, di base-nya Jerman di Darmstadt, ambil jurusannya itu plastic engineering, jadi belajar mold juga waktu itu. Terus habis itu belajar untuk machiningnya juga. Terus habis itu meranah ke Australia dulu, jalan-jalan, belajar ambilin sertifikasi bisnisnya di sana. Dan habis itu karena di saat itu di China itu semakin besar, kayaknya bahasa Cina itu semakin penting. Terbanglah ke Cina, belajar bahasa Cina tanpa ada pengalaman kerja, cari akal, akhirnya diterima di perusahaan Switzerland, bekerja sana kira-kira 5 tahun sampai udah bingung, udah nggak bisa naik lagi, pilihnya lanjut di sana atau pulang Indonesia. Ya. Kalau tidak salah, foreign direct investment di sana itu memotivasi student-student tingkat terakhir di universitas untuk melakukan kegiatan desain sebagai kurikulumnya. Jadi di samping FDI ini memberikan seperti kata Pak Oi tadi, memberikan hanya gambar, mereka juga mengencourage student-student seperti di Amerika juga. Jadi ternyata banyak sekolah-sekolah di Amerika juga termasuk anak saya di Cal Poly Pomona, di tahun-tahun terakhir mereka itu di-encourage untuk membuat minimal satu proyek kreasi yang inovatif gitu. Nah ini dampaknya luar biasa ini. Nah ini mungkin kita juga perlu sampaikan kepada Menteri Pendidikan kita atau Menteri Industri kita supaya message-nya sampai gitu. Betapa jauh kita ketinggalan dengan teknologi ini. Makanya kita bangun komunitasnya dulu, dimulai dari yang dekat-dekat dulu saja, terus dimulai dengan kan saat ini kan masuk ke universitas tidak hanya cuman masuk software kan gratis kita masuk, tapi memasukkan pengajarannya, kurikulumnya gitu ya. Bahannya sih, karena saya bukan ahli kurikulum, saya bukan guru, saya nggak jago ngajar gitu ya, tapi saya memiliki akses untuk bahan-bahan pengajaran dari Siemens untuk diajarkan oleh para guru-guru di universitas. Ini sudah luar biasa kontribusi Siemens ini. Luar biasa sih. Menurut kami, orang-orang pengusaha, kayak saya kebenaran di Kadin, kita ini tetap membutuhkan partner pemerintah. Suka nggak suka. Masalah ekspor juga, kendali terbesar masalah ekspor adalah produk desain kita tuh tidak bisa bersaing di pasaran. Gitu loh. Dari hal kecil saja, makanan kita, produk makanan, snack kita tidak bisa bersaing di sini. Karena tidak menarik. Dari segi desain, produk, masih terbelakang lah dibandingkan dengan jadi kita harus berjuang gitu ya Pak ya, berjuang untuk kita harus berpartner sama pemerintah. Dan saya yakin Kementerian Industri dan Pendidikan itu sadar akan hal ini. Mereka tahu itu. Siap Pak, kalau ada channelnya nanti kita harus masuk ke pemerintah ya Pak untuk itunya. Jadi pada dasarnya tentu dari Evolusi 3D kita inilah portfolionya. Kita ada service-nya, kalau misalnya belum ada 3D printer, 3D scanner, ya kita bisa membantu. Software-nya ada, dan kita juga ada training untuk penggunaan software Siemens-nya tentunya. Kita nggak bisa ngajarin kayak kurikulum, tapi kita bisa mengajarkan cara penggunaannya setidaknya itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, di mana rencana dari hari ini meeting kita kan sharing-sharingnya sampai jam 10.30 ya. Apakah ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup acara hari ini Pak Yam ya? Dalam arti kan mereka harus kerja, teman-teman harus kerja juga ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Erik. Kami telah diberikan gambaran bagaimana sebetulnya Solid Edge itu adalah ya sangat cocok sekali dengan kepentingan kita untuk mendevelop diklat profesional sistem ganda itu. Karena sifat daripada ciri khas daripada diklat profesional sistem ganda ini adalah selalu yang up to date gitu.
Jadi sekarang ini sudah kita tidak bisa mau menghindarin mengenai kepentingan daripada 3D apa yang dipaparkan oleh Solid Edge ini. Jadi ya kami ingin untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi bagaimana sebaiknya kerjasama ini bisa dilakukan itu. Jadi maksud tujuan daripada kita ini mudah-mudahan kali ini menggugah kepada perusahaan-perusahaan yang lain tadi untuk ikut serta gitu. Jadi mungkin apakah kiranya ini dilakukan recording, Pak? Jadi kita bisa share recordingnya itu dengan mereka lewat YouTube atau bagaimana? Siap. Pada dasarnya di sini untuk langkah selanjutnya tentunya feedback form tentu bisa diisi dan tentunya ada nomor dan email bisa dicatat. Mau bertanya lebih dalam secara private silahkan, mau membicarakan 3D teknologi silahkan. Kita yang support. Diklat tadi juga oke. Diklat tadi juga oke, edukasinya juga oke. Dalam arti selama ini kita bisa membantu banyak orang termasuk industri yang sedang dijalani, evolusi siap membantu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Erik. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Feedback formnya sudah ditaruh di dalam chat, bisa dilihat di 3D.link feedback form ada di chat, bisa diisi juga. Karena kalau misalnya ini nanti diisi, nanti ada link untuk mendownloadnya, mendownload Solid Edge yang free versionnya tersebut. Dan free versionnya di sini bukan cuma 1-2 bulan atau 1 tahun ya. Kalau free version dari Solid Edge, sekali di-download, selama non-komersial itu akan selamanya ada di komputer Anda. Jadi dalam arti nggak usah takut soal itu. Jadi ya tinggal fair-fairan aja menggunakan secara komersial atau non-komersialnya. Pak, boleh tanya lagi sedikit waktu. Itu Siemens punya mission apa, Pak? Dalam hal ini membantu kita. Misinya apa? Accelerator, percepatan digital transformation. Dan Solid Edge itu adalah satu titik dari salah satu misi terbesar mereka. Ya tentunya mereka berharap Indonesia menjadi platform untuk itu atau bagaimana? Kalau misalnya itu tentunya, karena kalau misalnya dari pihak Siemens melihat Indonesia sebagai negara 4 terbesar di dunia ya. Potensinya itu besar sekali, tapi selama ini kan yang ketemu sama Siemens itu kan lebih ke arah akhirnya Siemens menemukan partner yang satu suara gitu loh, nggak cuma jualan doang. Gitu, jadi ya udah dedikasi tinggi dari Evolusi 3D untuk ya sama-sama kembangin deh, edukasi dijalanin, tapi balik lagi sehebat-hebatnya edukasi kita harus sadar juga secara komersial pun dibutuhkan untuk tetap hidup. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan kalau untuk join ke ininya bisa, saya bisa ketikkan juga e3d.link komunitas 3D. Nah di situ ada Telegram, ada WhatsApp atau ini kita sedang membangun, tujuannya networking, education, and inspiring, supaya teman-teman makin kreatif dan channel-channel lain semakin terbuka. Oke. Baik, bila demikian, sudah sampai ke pengunjung acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yam yang sudah membantu untuk membuatnya ini jadi ada gitu ya, mengumpulkan teman-teman. Terima kasih juga pertanyaannya kepada Pak John juga. Kepada saya juga banyak terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa menggugah perusahaan yang lain untuk ikut serta selanjutnya dalam rencana kita, program kita mengenai diklat vocational system dan baik, siap.
Bila demikian, kita tutup acara hari ini ya. Paling saya hitung sampai 3. Kita nanti habis itu kita matikan bersama-sama. Baik, kita bilang 1, 2, 3. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Thank you udah masuk ke sini.